Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nasala Fintianada. Aku dari Prodi Bimbingan dan Konseling S1 Universitas Negeri Semarang. Nah, jadi di video ini aku mau membahas sebuah kasus pendidikan yang cukup menyentuh dan penting untuk kita jadikan refleksi bersama. Pernah nggak sih kalian bayangin sudah kehilangan kedua orang tua, hidup dengan keterbatasan, lalu tapi masih harus berjuang sendiri demi sekolah? Nah, jadi itulah yang dialami oleh seorang siswa yang ada di Indonesia ini bernama Muhammad Ago Hidayatullah, dan yang lebih menyedihkannya, dia justru tidak diterima di sekolah negeri. Padahal dia memiliki kakak yang kakinya tuh lumpuh. Nah, menurut kalian nih, apakah sistem pendidikan di Indonesia itu sudah benar-benar adil? Pada kalian penasaran apa itu beritanya? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, oke, jadi di sini kita masuk ke beritanya. Nah, jadi kasus yang akan kita bahas pada kali ini itu tuh adalah seorang siswa yang bernama Ago Hidayatullah yang berusia 15 tahun. Nah, Ago ini tuh adalah seorang yatim piatu di mana kakaknya itu tuh mengalami kelumpuhan, dan pada saat ini Ago tuh hidup bersama kakaknya. Nah, kakaknya ini adalah seorang perempuan seperti itu. Nah, dalam kondisi yang serba keterbatasan ini, itu tuh aku tuh tetap memiliki semangat yang besar untuk bisa bersekolah. Lalu aku memutuskan untuk mendaftar di salah satu SMA negeri yang ada di Kabupaten Tangerang. Namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan Ago, ia tidak keterima di SMA negeri yang ada di Kabupaten Tangerang. Padahal di sini aku tuh sudah berusaha untuk maksimal, ia mendaftar melalui berbagai jalur seperti jalur zonasi, afirmasi, dan juga prestasi. Bahkan ia tuh juga sempat melampirkan berkas-berkas seperti kartu PIP, lalu surat keterangan kematian orang tuanya. Tapi pada sayangnya semua itu tuh belum cukup untuk membuatnya diterima di sekolah tersebut seperti itu. Nah, jadi di sini kita mulai bertanya-tanya nih, apakah sistem pendidikan ini tuh kita tuh sudah sesuai atau malah tidak sesuai? Apakah sistem pendidikan ini tuh sudah benar-benar adil? Secara teori, sistem PPDB yang ada sekarang itu tuh memang dirancang untuk memeratakan akses pendidikan. Ada jalur zonasi untuk mendekatkan siswa yang di sekitar sekolah, lalu ada jalur afirmasi untuk membantu siswa yang kurang mampu, dan ada jalur prestasi untuk menghargai kemampuan akademik siswa maupun non-akademik seperti itu. Nah, namun dalam praktiknya, kasus Ago ini menunjukkan bahwa sistem ini tuh belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuannya. Kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang teori keadilannya John Rawls, ini tuh keadilan itu tuh harusnya berpihak kepada mereka yang kurang beruntung. Artinya orang-orang seperti aku ini tuh justru harus menjadi prioritas dalam mendapatkan akses pendidikan. Jika kita kaitkan dengan konsep pendidikan inklusif, di mana seharusnya sistem pendidikan itu mampu merangkul semua siswa, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan. Namun penolakan dengan alasan kuota penuh lalu menunjukkan ini tuh bahwa sistem pendidikan ini tuh cenderung kaku dan administratif. Padahal pendidikan itu tuh bukan hanya soal angka, tetapi pendidikan ini tuh juga tentang sistem atau tentang kemanusiaan dan keadilan juga. Nah, dari sudut pandang saya nih, kasus ini tuh menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara kebijakan yang dibuat di atas kerja dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Pertama, pemerintah dan dinas pendidikan perlu melakukan adanya evaluasi terhadap sistem PPDB, terutama pada jalur afirmasi agar benar-benar tetap sasaran. Terus selanjutnya yang kedua, sekolah juga harusnya tidak hanya berpegang pada aturan yang kaku, tetapi memiliki kepekaan sosial dan mempertimbangkan kondisi khusus siswa. Nah, itu dia berita yang baru-baru ini terjadi yang ada di Kabupaten Tangerang yang dialami oleh aku. Nah, jadi sekian. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.